Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga hari ini tetap dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya tetap semangat walau belajar dari rumah. Untuk kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal dari buku ISPS Matematika untuk SD atau MI kelas 4 ya. Yang mana kita masih di bab 1 tentang pecahan. Dan kali ini akan kita lanjutkan untuk latihan 6 ya, latihan 6. Jadi untuk latihan sebelumnya bisa dilihat di playlist ISPS Matematika kelas 4. Demikian juga untuk latihan ulangan bab 1, paket 1 dan 2 juga sudah kita bahas ya. Jadi ini untuk latihan 6 dan 7 masih ketinggalan ya. Jadi langsung saja kita menuju ke latihan 6. Latihan 6 ini ada di halaman 19 tentang menentukan hasil pembulatan berbagai bentuk pecahan. Oke, langsung saja kita ke nomor 1 ya. Bulatkan pecahan berikut ke bilangan bulat terdekat. Nah, ini. Di sini ada pecahan biasa ya dan juga pecahan campuran. Yang A 2/3. Nah, 2/3 itu dibulatkan menjadi berapa? Kita lihat di sini ya. Pembilangnya adalah 2, penyebutnya adalah 3. Nah, 2/3 itu lebih dekat ke 0 apa lebih dekat ke 1 kalau dalam garis bilangan? Nah, kita lihat. Jadi, kita lihat 2-nya. 2 itu lebih dekat ke 3 atau lebih dekat ke 0 ya. Dari 2 ke 3 ya. Loncatnya 1. Tapi kalau 2 ke 0 berarti loncatnya 2 ke 1, 1 ke 0. Berarti lebih dekat berarti ke 1. Maka pembulatannya menjadi 1 ya, seperti itu ya adik-adik sekalian ya. Ya, saya berdekat saja. Kemudian yang B ada 1/5. Nah, sama. Ini 1 lebih dekat ke 5 atau lebih dekat ke 0. Nah, ini kalau ke 5 berarti melewati 2, 3, 4. Tapi kalau 0 tinggal 1 langsung 0. Mundur lah. Berarti pembulatannya menjadi 0. Lanjut ada 7/8 ya. Sama ya ini. 7 lebih dekat ke 8 atau lebih dekat ke 0. Kalau lebih dekat ke 8 itu menjadi 1. Tapi kalau lebih dekat ke 0 ya berarti menjadi 0 gitu ya. Nah, kalau mungkin ada satu cara lain adik-adik yang mungkin bisa diketahui. Kita lihat ya. Separuhnya dari penyebutnya itu berapa? Ini penyebutnya 8. Separuhnya berarti 4. Nah, kalau lebih dari separuhnya ya, itu berarti pembulatannya ke 1. Tapi kalau kurang dari separuhnya itu pembulatannya ke 0. Nah, separuhnya 8 berarti 4 ya. Nah, kalau pembilangnya itu 7 berarti lebih dari 4. Maka pembulatannya menjadi 1. Nah, boleh pakai dilihat penyebutnya ya, separuhnya, atau mungkin kita lihat aja pembilangnya seperti ini ya. 1/8. 1 itu lebih dekat ke 8 atau lebih dekat ke 0. Nah, kalau 1 jelas lebih dekat ke 0 ya, maka pembulatannya menjadi 0. Nah, ini 9/10. Nah, 9 itu tentu dia lebih dekat ke 10 dibandingkan ke 0. Kalau lebih dekat ke 0 dia menjadi 0, tapi kalau lebih dekat dengan penyebutnya maka dia menjadi 1. Nah, ini menjadi 1 gitu ya. Atau enggak, misalnya kita lihat aja separuhnya dari penyebut berapa? 5. Nah, ini pembilangnya lebih dari separuhnya penyebut, maka dia menjadi 1. Jadi kalau pembilangnya separuhnya penyebut ke atas itu pembulatannya menjadi 1. Tapi kalau kurang dari separuhnya atau setengahnya penyebut dia menjadi 0. Gitu ya adik-adik sekalian ya. Lanjut ke bagian F. 1/3/4. Lah, kalau seperti ini yang bulat kita pisahkan dulu. Jadi yang kita bulatkan cukup yang pecahan ya, 3/4. Lah, ini kita lihat. 3 lebih dekat ke 4 atau lebih dekat ke 0. Nah, tentunya lebih dekat ke 4 ya. 3 langsung ke 4. Berarti kita bulatkan menjadi 1. Lah, 1 ditambah 1 jadinya 2. Kemudian yang G. 2 1/9. Berarti 2 ditambah 1/9 ini pembulatannya menjadi berapa? Menjadi 0 ya. Karena 1 lebih dekat ke 0 dibandingkan
dengan 9. Jadi 2 ditambah 0 jadinya adalah 2. Nomor 3, 3 10/11. Nah 10/11 jelas lebih dekat ke 11 ya daripada ke 0, maka jadinya 1. 3 tambah 1 jadinya 4. Kemudian yang I, 4 ditambah 8/10. Nah kita lihat separuhnya aja coba. Separuhnya penyebutnya ini berapa? 5 ya, separuhnya 10 kan 5. Nah ini 8, berarti lebih dari separuhnya penyebut, maka ini kita bulatkan menjadi 1. 4 tambah 1 jadinya 5 ya. Kemudian yang nomor 5, 5 1/15. Nah 1/15 jelas ya, ini lebih dekat ke 0. Satunya dibandingkan ke 15-nya, maka ini jadinya 0. 5 tambah 0 sama dengan 5. Seperti itu ya adik-adik sekalian ya untuk nomor 1. Selanjutnya nomor 2. Bulatkan pecahan desimal berikut kesatuan dan persepuluhan terdekat. Ini yang A, 0,92. Nah ini dibulatkan kesatuan terdekat. Ingat, kalau dibulatkan kesatuan terdekat, yang kita lihat adalah persepuluh atau angka pertama di belakang koma. Nah, kalau 5 ke atas, angka pertama di belakang koma, maka pembulatannya itu naik, misalnya 5, 6, 7, 8, 9. Tapi kalau di bawah 5, berarti pembulatannya adalah turun ya. Kalau pembulatan naik itu yang kita bulatkan tambah 1. Tapi kalau pembulatan turun yang kita bulatkan tetap. Nah, di sini karena 9 itu 5 ke atas ya, persepuluhannya, maka pembulatannya naik jadi satuannya 0 ditambah 1 jadinya 1 ya. Kemudian pembulatan ke persepuluhan terdekat. Kalau persepuluhan dilihat per 100 atau angka kedua di belakang koma. Nah ini berarti angkanya 2 ya. 2 itu 5 ke atas apa di bawah 5? Di bawah 5. Kalau di bawah 5 maka yang kita bulatkan tetap jadinya 0,9. Gitu ya adik-adik sekalian ya. Oke, kemudian yang B, 1,48. Nah, pembulatan kesatuan terdekat kita lihat di sini persepuluhannya angka 4. Nah, angka 4 berarti di bawah 5 ya, di bawah 5 maka kita bulatkan turun, maka ini tetap menjadi 1. Kemudian ke persepuluhan terdekat, lah ini yang kita lihat adalah perseratusannya angka 8. 8 itu berarti 5 ke atas, maka yang kita bulatkan tambah 1 jadinya 1,5. Nah, kita lanjut ke bagian C. Nah, ini ada 2,35. Nah, kesatuan terdekat yang kita lihat angka 3. 3 berarti di bawah 5 ya. Di bawah 5 berarti ini yang kita bulatkan tetap jadinya 2. Kemudian oke, dibulatkan ke persepuluhan terdekat. Nah, ini berarti yang kita angka 5 ya. 5 berarti dia ikutnya 5 ke atas, maka kita bulatkan naik ya, persepuluhannya jadinya tambah 1 jadinya 4, jadinya 2,4. Nah sekarang yang D, 3,51 kesatuan terdekat, yang kita lihat angka 5. 5 berarti 5 ke atas, maka ini kita tambah 1 jadinya 4. Nah ini ke persepuluhan terdekat, nah ini angkanya 1 berarti ya. 1 berarti di bawah 5, maka ini tetap ya, jadinya 3,5. 3,5. Kemudian untuk yang E, 5,67. Nah 5,67 berarti kita bulatkan kesatuan terdekat, yang kita lihat adalah per 10, angkanya 6. 6 berarti 5 ke atas, maka kita bulatkan naik, ini kita tambah 1 jadinya 6 ya. 5 tambah 1 6. Kemudian ke persepuluhan terdekat berarti yang kita lihat angka 7. Maka dia 5 ke atas, maka kita bulatkan naik ya, berarti 6 tambah 1 jadinya adalah 7, berarti 5,7. Nah, gini adik-adik untuk yang nomor 2, diingat-ingat ya. Jadi untuk pembulatan desimal ya, kalau kita mau membulatkan kesatuan terdekat, yang kita lihat adalah persepuluhannya. Kemudian kalau kita membulatkan ke persepuluhan terdekat, ini yang kita bulatkan, maka kita lihat adalah per seratusannya. Kemudian kalau 5 ke atas itu pembulatannya naik, kalau di bawah 5 pembulatannya adalah turun. Nah itu ya adik-adik sekalian ya yang perlu diingat-ingat. Jadi itu sebagai acuan, mau berapapun angkanya pasti adik-adik akan tahu ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya untuk latihan 6 ya, nomor 1 dan 2. Untuk nomor 3 sampai 5 nanti akan kita bahas
di video berikutnya. Terima kasih ya sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap aktivitas yang adik-adik semua lakukan ya, entah itu saat belajar ataupun melakukan kegiatan lainnya. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.